Bayangin, kamu kerja keras, tapi ijazah kamu yang jadi kunci masa depan kamu malah disandra sama perusahaan. Bayangin, ijazah yang jadi tiket buat cari kerja disandra kayak tebusan perang. Ini kan gila. Dan gak tanggung-tanggung, yang turun tangan bukan cuma wali kota, tapi sampai wamenaker dan juga gubernur, bahkan netizen ikut juga rame. Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan dia? Iya. Hah? Sampean penipuan, saya nggak kenal sampean ya. Parah juga ya. Ini kelas-kelasnya udah sampai petinggi-petinggi yang ngomong masih tidak menemukan kesepakatan. Ada backingan apa rupanya? Proses rekrutmen kerja juga makin absurd, dari tali tinggi badan sampai IPK dan juga TOEFL setinggi langit. Ada apa dengan dunia kerja kita? Kita kupas semua di Beruntung Berita Untung kali ini. Di episode kali ini kita akan bahas drama real life yang lebih menegangkan dari sinetron azab jam 2 siang dari TV berlogo ikan, yaitu penyegelan perusahaan karena nahan ijazah karyawan. Ya, ijazah karyawan ditahan guys. Bayangin, ijazah yang jadi tiket buat cari kerja disandra kayak tebusan perang. Ini kan gila. Dan gak tanggung-tanggung, yang turun tangan bukan cuma wali kota, tapi sampai wamenaker dan juga gubernur, bahkan netizen ikut juga rame. Kok bisa ya ijazah ditahan? Apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan dia? Iya. Hah? Sampean penipuan, saya nggak kenal sampean ya. Pemerintah Kota Surabaya menyegel gudang milik CV Sentosa Sil atau CVSS yang berlokasi di Pergudangan Margo Mulyo Suri Mulia Permai Blok H14 Surabaya, Jawa Timur. Penyegelan dilakukan setelah perusahaan tersebut dilaporkan menahan ijazah milik salah satu mantan karyawannya. Proses penyegelan dikawal ketat oleh personel Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKBP Bapak Wahyu Hidayat turut memantau proses penyegelan ini. Sementara itu, pemilik perusahaan Janhua Diana tidak melakukan perlawanan terhadap penyegelan tersebut. Penyegelan ini berkaitan dengan perizinan UD Sentosa Sil. Urusan dugaan penahanan ijazah bekas pekerja oleh sebuah perusahaan di Surabaya berbuntut panjang. Sejumlah pejabat mulai dari Wakil Wali Kota Armuji hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenheizer sampai turun tangan mendatangi pabrik itu. Namun tidak berhasil menarik sertifikat tanda lulus sekolah tersebut. Ini domain kita, negara nih Bu ya, saya pakai ini yang negara nih Bu. Melihat Pak Wali seperti menurut saya dihina itu penghinaan buat kita Bu, gitu loh. Dan saya melihatnya pada konteks itu beliau bicara soal ijazah, tidak bicara tentang narkoba. Kemudian orang berpikir menginterpretasikan di luar konteksnya karena ada penolakan dari ibu, ya wajar lah. Gitu. Jangan disalahkan juga orang menganalisa berlebihan karena sikap budian. Nah sekarang ke Mbak Putri, ijazah Mbak ditahan sini. Tuh, berapa lama? Saya bekerja sudah 3 tahun, keluar dari 2024. Nah, sekarang ijazah di mana? Ditahan di sini. Bu, ijazahnya ditahan di sini. Enggak, Pak. Kok ibu enggak ditahan? Saya Ini gini Bu, oke. Nanti saya minta, biasanya kalau orang yang bekerja di sini dia tahu letak-letak di sini loh Bu. Kasus ini muncul ketika pemilik perusahaan Janhua Diana diduga tidak kooperatif saat perwakilan pemerintah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wamenaker Immanuel bersama Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji mengunjungi lokasi perusahaan di Margo Mulyo, Surabaya pada hari Kamis 17 April lalu. Namun, kedatangan mereka tidak disambut baik. Ia menambahkan bahwa tindakan ini harus menjadi pelajaran bagi industri lain agar tidak melakukan hal serupa. Bapak Immanuel juga menyoroti masalah lain di perusahaan tersebut, seperti pemotongan gaji karyawan untuk kegiatan ibadah yang dinilainya sebagai tindakan tidak manusiawi. Tindakan menahan ijazah ini melanggar peraturan daerah atau
Perda Jawa Timur nomor 8 tahun 2016 pasal 42 bahwa pengusaha dilarang menahan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan pekerjaan, dan pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana maksimal 6 bulan atau denda hingga 50 juta rupiah. Namun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, masalah penahanan ijazah ini tidak diatur. Artinya, bisa dilakukan jika ada kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, menginstruksikan Dinas Perindustrian dan juga Tenaga Kerja atau Disperinaker mendata ulang seluruh perusahaan di Kota Surabaya untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan juga perlindungan hak-hak para pekerja. Gubernur Jatim, Ibu Khofifah Indar Parawangsa juga turut turun tangan dalam kasus ini. Dia telah bertemu dengan pihak UD Sentosa Sil, namun tidak menemukan kesepakatan. Parah juga ya. Ini kelas-kelasnya udah sampai petinggi-petinggi yang ngomong, masih tidak menemukan kesepakatan. Ada backingan apa rupanya? Di sisi lain, ramai di medsos unggahan video terkait proses rekrutmen yang dilakukan PT Reska Multi Usaha atau RMU atau KAI Services menggunakan tali batas tinggi badan. Bagi mereka yang lebih tinggi dari tali tersebut dapat melanjutkan proses seleksi. Namun bagi mereka yang tidak, harus gugur seleksi. Dan kendati demikian, lowongan kerja KAI menuai kritik dari warganet di media sosial X, dulunya Twitter. Warganet mengeluhkan persyaratan perekrutmen PT KAI yang dinilai berstandar tinggi, seperti tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita. Nilai IPK minimal 3,5 dan kemampuan bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan sertifikasi TOEFL dan juga TOEIC dengan skor minimal 500. Manajer Humas KAI Services Nyoman Suardita menjelaskan, penggunaan tali batas tinggi badan tersebut biasa digunakan untuk rekrutmen prama-prami alias pramugara dan juga pramugari KAI di kereta api jarak jauh. Dan lebih lanjut, Nyoman mengatakan, mereka yang memiliki tinggi badan di atas syarat rekrutmen memang lebih mudah untuk menjalankan tugas-tugas, ya semisal membantu pengguna layanan untuk mengambil barang-barang di atas kabin gerbong yang memang cukup tinggi. Sebelum video ini kita tutup, yuk kita bahas bagaimana caranya kita bisa ikut bantu biar kasus kayak gini gak bakal terulang lagi. Masalah ijazah ditahan itu nyata. Dan ini bisa terjadi ke siapa aja, bahkan bisa juga ke kamu, teman kamu, atau keluarga kamu yang lagi cari-cari pekerjaan. Untuk masyarakat pencari kerja, mungkin ini bisa menjadi solusi, yaitu 1. Pahami dulu hakmu sejak awal. Sebelum tanda tangan kontrak, baca pelan-pelan. Jangan segan-segan untuk tanya apa saja, dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk. 2. Apakah ijazah asli akan ditahan? Kalau jawabannya iya, pertimbangkan ulang karena ini menyangkut masa depan. 3. Bikin salinan legal. Legalisir beberapa lembar ijazah dan simpan file digitalnya di cloud seperti Google Drive atau Dropbox atau semacamnya. Ini penting buat antisipasi jika aslinya hilang atau disandra, bisa punya kopi legalisirnya. 4. Laporkan kalau dirugikan. Jangan takut buat speak up, karena kamu bisa lapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota atau juga Kabupaten dan juga layanan pengaduan HAM atau minta bantuan ke LSM atau LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Guys, makanya mulai dari sekarang pertingkat kualitas capability teman-teman semuanya. Kalau perlu, kalian nggak perlu ngelamar kerja, justru kalian bisa punya pekerjaan sendiri, mengenerate pendapatan sendiri. Jikapun harus ngelamar kerja, sekarang nggak semudah tahun-tahun sebelumnya. Dan teman-teman, kita lihat, ngelamar kerja sulit, tapi tenaga kerja masuk ke Indonesia mudah. Ini sebuah ironi. Tapi untuk menghindari itu, ayo jadi pribadi-pribadi yang berkualitas, sama-sama perkuat kualitas diri kita. Teman-teman beruntung, jangan cuma nonton dan geleng-geleng kepala aja. Ayo kita jadi bagian dari perubahan. Kalau kamu pernah ngalamin atau pernah dengar cerita soal ijazah ditahan, tulis di kolom komen. Kita angkat bareng-bareng isunya, biar suara kita nggak tenggelam. Stay kritis, stay peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.